Terima kasih dan nama Tuhan Yesus. Shalom. Tuhan, sebelum kita mendengar firman Tuhan pagi ini, saya undang kita semua untuk berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Bapak. Kami boleh berkumpul kembali untuk beribadah kepada Engkau. Tuhan, kami sudah siapkan hati kami untuk mendengarkan Engkau ya. Berfirman dari Bapa, dalam nama Yesus Putra Tunggal kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk pagi hari ini, khususnya buat pastor yang sudah memberi kepercayaan kembali kepada saya. Dengan pagi ini kita akan belajar masih tetap mungkin dengan mengikuti tema kita bulan lalu, Carilah Tuhan, di mana tahun ini kita lebih giat lagi untuk mencari Tuhan. Tadi sudah kita baca, tapi kita boleh baca kembali dari bacaan kita, Mazmur 29 dari ayat yang ketiga sampai yang ke-9 saja. Mazmur 29 ayat yang ketiga sampai yang ke-9, mari kita baca bersama. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semangat. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras di Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyebutkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun kades sebentar. Suara Tuhan membuat beranak seperti yang kayu, bahkan putra bidurinya dari dalam hadirat setiap orang hormat. Demikian firman Tuhan. Ya, suara. Semua kita setiap hari mendengarkan suara. Dari mulai bangun pagi sampai tidur. Bahkan kita sedang tidur pun memproduksi suara. Ya kan? Suaranya ada yang kencang ketika tidur, ada yang lembut, ya sesuai dengan kegiatan dia hari itu. Mungkin kalau capek sekali, ya agak tinggi sebentar ya, mendaki gunung gitu. Paling enak itu suara itu ketika malam tidur itu, kalau ada yang duet atau trio gitu ya, suaranya berbeda, gitu ya. Saking kencangnya suara kita itu ya. Suara, kita selalu mendengar suara. Dan seorang anak kecil pun dia mengenal dunia ini pertama sekali saya yakin dari suara ibunya. Ya, begitu pentingnya suara. Dari kitab bacaan kita dari Kejadian sampai Wahyu, itu pun semua isinya suara. Suara siapa? Suara Tuhan. Kejadian 1 ayat 3 atau kepada Kejadian 1, Tuhan menciptakan alam semesta ini dengan suara. Ya. Di 5 hari Tuhan menciptakan, dia hanya berkata, bersuara saja. Berbeda dengan menciptakan kita. Tapi di sini suara itu sangat penting. Mendengar suara. Tuhan sampai memberikan kita 2 telinga, 1 mulut. Maksudnya mungkin, pasti, bukan mungkin, itu untuk kita lebih banyak mendengar. Tapi ternyata yang kita lebih pakai adalah mulut kita. Mulut kita 1, tapi lebih banyak berbicara daripada telinga kita yang 2. Kita mendengar, tapi tidak mendengar. Ya. Di sini dikatakan, dari ayat yang ketiga sampai ke-9 di sini, ada 7 kali dikatakan tentang kata suara ini. Dan kalau kita dikatakan tidak mau membuka suara kita untuk memuliakan Tuhan, Tuhan nggak rugi. Karena Tuhan, di sini sudah kita baca, ada pohon, air, api, semuanya itu bersuara. Meskipun senyap nggak kita dengar seperti kita. Mungkin yang kita dengar alam semesta ciptaan Tuhan ini, yang kita dengar suara hanya suara angin yang berdesau. Ya, itulah pentingnya suara Bapak Ibu bagi kita. Dan kita mau mendengar. Untuk mencari Tuhan, salah satunya juga adalah mendengar suara Tuhan. Ya. Melalui
mendengar suara Tuhan ini banyak sekali cara kita mendengar suara Tuhan. Terutama kita sudah tahu dengan membaca firman setiap hari. Itu merupakan, kita tahu firman Tuhan ini adalah surat cintanya Tuhan di sebenarnya buat kita. Betapa dia mengasihi kita. Isi hati Tuhan tertumpah semua di dalam kitab ini. Kalau kita mau mengenal dia, gak usah jauh-jauh kita kemana-mana. Di rumah, sekarang di mana saja kita bisa berjumpa dengan Tuhan kita, mendengar suara Tuhan kita. Karena di HP kita pun kita pasti punya Alkitab kita. Tapi sudahkah kita membuka telinga kita untuk mendengar suaranya? Itulah masalahnya. Mari kita baca dulu di 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Kita baca bersama. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itulah katanya firman Tuhan. Kita bisa belajar dari kesalahan kita untuk dibenarkan oleh Tuhan melalui pembacaan firman. Sudahkah kita hari-hari terakhir khususnya di tahun 2021 ini membaca firman dengan setia kepada Tuhan? Dan bukan hanya sekedar kita baca, tapi setelah kita baca kita berikan waktu untuk Tuhan mengungkapkan isi hati. Kalau kita hanya membaca saja, kemudian kita tutup, kita tinggalkan, itu belum tentu kita mendengar suara Tuhan. Tuhan belum berbicara, sudah kita tinggal. Duduklah diam sebentar, renungkan, tanya kepada Tuhan, apa yang diinginkan Tuhan untuk kita jalani, untuk kita lakukan, untuk kita perankan dalam hidup kita sepanjang hari itu. Yang kedua, mendengar suara Tuhan dengan melakukan hubungan yang baik, melekat erat kepadanya. Ini bisa tercapai kalau kita seperti tadi setia membaca firman, setia berdoa, dan hati kita tetap melekat kepada Tuhan. Jangan ketika kita sedikit punya masalah kita langsung panik. Karena kalau panik kita nggak bisa berpikir dan kita lupa segalanya. Tapi kita belajar untuk tidak fokus dengan masalah kita. Kita belajar untuk fokus kepada Tuhan kita, mendengar suaranya. Gak ada dari kita satupun yang tidak memiliki masalah. Mungkin kita merasa masalahku berat sekali, masalah dia enak. Tetapi ada orang berkata, salib dia itu belum tentu. Kita lihat salibnya kecil, tapi belum tentu kita pikul salib dia, kita mampu. Setiap kita sudah diberikan salib oleh Tuhan sesuai dengan kemampuan kita. Jadi untuk kita bisa mengerti isi hati Tuhan, kita harus memiliki hubungan yang intim, hubungan yang akrab. Hubungan yang intim, yang akrab itu bisa terjadi bukan karena kita sebulan sekali, enggak. Kita bisa menjalin hubungan yang intim, yang akrab kalau kita bergaul dengan orang itu setiap hari. Setiap saat kita mungkin dalam zaman sekarang ini ya bertanya melalui kabar gadget kita, apa kabarnya, apa yang dia berbuat. Tuhan juga menginginkan seperti itu. Tuhan ingin kita menghubunginya, berkomunikasi dengan dia. Selamat pagi Bapak, sudah bangun tidur. Terima kasih. Yuk kita ngobrol. Sama Tuhan kita nggak usah kaku berbicara. Saya biasa seperti itu dalam hidup saya. Ya namanya Bapak kita. Apakah kita kaku berbicara dengan Bapak kita? Kalau dengan Bapak jasmani kita sudah kaku berbicara, itu berarti ada hubungan yang tidak baik. Ada sesuatu yang mengganggu. Tapi kalau hubungan kita dengan Bapak jasmani kita itu sehat, pasti akrab. Begitu juga dengan Bapak di surga. Kalau kita
memiliki hubungan yang dekat, yang baik, yang akrab. Kita mengenal isi hati Bapa, dan Dia pun akan mengenal kita. Yang ketiga, ketika dengan kita bisa mendengar suara Tuhan itu melalui fenomena alam. Bisa saja seperti banjir. Mari kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 12b sampai ayat 13. 1 Raja-Raja 19 ayat 12b 13. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menjelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Nah di sini Elia itu saat itu sedang ketakutan, dia sembunyi. Tuhan menghampiri, kadang-kadang sudah ada angin, kencang, gempa, Tuhan nggak ada itu. Tapi Tuhan datang melalui angin sepoi-sepoi. Sementara kita kalau angin sepoi-sepoi datang, kita akan terlelap di dunia. Hati dengan sepoi-sepoi apalagi buah-buah. Tapi ini Tuhan bisa berbicara kita melalui fenomena alam, mengenai apa yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam lingkungan kita. Kita bisa menarik apa maksud Tuhan dalam hidup kita. Bisa juga mungkin orang-orang sekitar kita dengan ucapan-ucapan Dia. Terkadang seseorang itu berbicara dengan kita, itu menyakitkan. Kita mendengarnya menyakitkan. Tetapi kalau kita buka hati kita, kita boleh dalami. Bisa jadi omongan dia itu sebenarnya menguatkan kita, meneguhkan kita, tapi hanya caranya. Karena kita manusia ditegur kadang-kadang tidak hanya dengan kata-kata yang halus. Mungkin dengan kata-kata yang lemah lembut kita nggak mau mendengarkan. Tapi ketika kita dibanting istilahnya dalam tanda kutip, itu baru kita terbuka. Jadi Tuhan itu berbicara, bersuara kepada kita itu banyak cara. Banyak cara. Banyak lagi yang lainnya Tuhan berbicara. Hanya kita ini memiliki penghalang-penghalang untuk mendengarkan suara Tuhan. Misalnya kita mengeraskan hati kita nggak mau dengar suara Tuhan. Ayo bangun. Ketika pagi hari bangun. Saya sendiri, jujur saya katakan serius betul. Bentar lagi ya Tuhan, masih ngantuk. Bangun. Bentar lagi. Akhirnya kita dibiarkan Tuhan kebablasan, bangun sudah siang, terburu-buru, langsung mandi pergi atau berangkat, mau kerja, mau kuliah, mau kemana saja. Aktivitas kita lupa. Nah itu, kalau kita biarkan, kita mengeraskan hati kita untuk mendengarkan suara Tuhan kita, lama-lama hati kita itu membatu, tidak bisa lagi mendengar suara Tuhan. Firaun tidak mau mendengarkan suara Tuhan, maka Tuhan bilang dia mengeraskan hatinya. Kita harus meminta kepada Tuhan, Tuhan tolong, jangan biarkan aku mengeraskan hatiku. Karena ini hari-hari terakhir, kalau kita mengeraskan hati kita, maka Tuhan akan lebih mengeraskannya lagi. Yang kedua, penghalang buat kita untuk mendengarkan suara Tuhan adalah kita hidup dalam dosa. Tuhan sudah katakan jangan lakukan itu. Kita berpikir mungkin sesuatu yang kita lakukan itu tidak diketahui orang ketika kita sendiri. Tapi kita lakukan. Kita menganggap gak ada orang yang tahu. Tuhan gak lihat. Atau bahkan orang sudah menegur kita, itu salah. Kita dengan enteng menjawab, perkara dosa urusan sama Tuhan. Kita sering mendengar ucapan seperti itu kan. Apa yang kau urusan? Dosaku urusan sama Tuhan. Itu sama dengan kita mengeraskan hati kita, Bapak Ibu, Saudara. Jangan, kalau kita sudah ditegur orang, mari kita coba introspeksi diri. Sehingga Tuhan memperbaharui hati kita,
memberikan hati yang baru. Kita minta selalu untuk Tuhan melembutkan hati kita supaya kita bisa mendengarkan Dia. Dan yang ketiga, kita merasa kepahitan. Sedikit-sedikit kita simpan sampah-sampah itu ke dalam hati kita. Si A semalam ngomong begini, enak aja dia bilang begini. Kita simpan dalam hati kita. Padahal mungkin ketika orang itu berbicara, dia sudah lupa dengan apa yang diucapkannya. Karena mungkin dia berbicara itu hanya yang tidak dia pikirkan, keluar begitu saja. Kita simpan dalam hati kita. Kita yang sakit. Banyak penyakit saudaraku berasal dari hati. Mari kita belajar setiap malam sebelum tidur. Kita buang semua sampah-sampah yang kita dengar yang masuk ke dalam hati kita. Saya pun sampai saat ini belajar terus membuang sampah-sampah itu supaya hati kita bersih, tidak menjadi TPA, tempat akhir pembuangan sampah itu ya. Jangan. Bersihkan hati kita supaya tidak jauh hati kita. Orang lain tidak memikirkan apa yang dia buat, kok kita yang memikirkan itu istilahnya. Kita buang. Jangan mulai kepahitan. Lepaskan pengampunan. Ampuni orang itu. Firman Tuhan katakan, ketika orang yang musuhmu kau doakan, harus ketik menumpuk bara api di kepalanya. Bukan maksud kita untuk yang menjadi celaka ya, atau menjadi apa. Tapi maksudnya adalah itu membuat kita juga mendoakan orang itu akhirnya supaya dia bisa mengubah mungkin tata cara dia berbicara itu masih kasar. Jadi Tuhan bisa mulai mengubah dia untuk berbicara dengan lebih lembut. Karena kita yang tersakiti kita bisa mengampuni, dan pastinya kalau kita mengampuni seseorang kita pasti akan mendoakan orang itu. Iya kan? Jadi kita terhibur, kita terampuni, hubungan kita dengan Bapa di surga baik, dengan orang di muka, dengan orang itu pun kita akan baik. Kita akan kembali ke Mazmur 6 ayat 33 mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan. Yang ditambahkan Bapak Ibu Saudaraku, jangan berpikir hanya berkat jasmani. Berkat-berkat rohani itu yang jauh lebih kita syukuri untuk yang kita dapatkan, yang ditambahkan Tuhan ketika kita mencari Allah Bapa kita. Yang terakhir saya akan katakan yang menjadi penghalang dalam kita mendengar suara Tuhan, tadi yang sudah saya katakan, lalai. Nah, itu tadi seperti yang saya katakan dibangunkan Tuhan, bentar lagi, itu termasuk kata lalai. Jangan kita mau melalaikan. Kita mungkin lagi santai pulang kantor atau dari mana sampai di rumah, tiba-tiba ada suara ayo masuk kamar atau berdoa. Kita dulu masih seru ini seruan kita dulu Tuhan, minta dulu ya. Itu kita yang mengulur-ulur ini akhirnya kita kehabisan waktu. Waktu tidak pernah kembali, saudara. Tidak pernah kembali, waktu dan tidak pernah kembali. Dia akan berjalan terus ke depan. Dan hidup kita pun mulai sekarang, mari kita minta sama Tuhan untuk melembutkan hati kita. Kita buka hati kita. Kita mendengar suara Tuhan. Dalam Roma dikatakan, bagaimana orang bisa menerima Tuhan kalau dia tidak mendengar firman? Kalau dia tidak mendengar firman, bagaimana orang bisa menerima Tuhan Yesus? Bagaimana dia bisa bertumbuh? Semuanya berasal dari hubungan kita yang dekat kepada Tuhan. Ya. Kita ini diibaratkan sebagai domba-domba. Domba itu binatang yang dikatakan domba, binatang yang bodoh, binatang yang hewan yang pasrah. Tuhan Yesus mengibaratkan kita itu domba. Bahkan Tuhan Yesus sendiri adalah domba yang agung. Kita perlu diberi makan. Pemazmur dalam Mazmur 23 yang sangat terkenal pun mengatakan dia itu
menyatakan bahwa Tuhan adalah gembala yang agung. Kalau kita nyatakan Yesus kita itu gembala yang agung, kenapa kita tidak mau mendengar suaranya? Sementara domba itu sangat-sangat mendengar suara gembalanya. Mari kita coba lihat berikut videonya. Di sini sebuah peternakan domba ya, kedatangan tamu, dan gembala mengizinkan tamunya untuk memanggil domba-domba itu. Tapi dombanya tidak mau datang pada orang yang pertama. Orang yang mencoba yang kedua, dengan cara yang sama, ini domba tidak mau datang. Pun tidak berhasil, tapi gembalanya datang memanggil. Nah, gembalanya menjawab itu, kalau dombanya menjawab mereka. Mulai datang. Domba-domba ini adalah kita. Oke? Domba itu bisa mengenal suara gembalanya. Iramanya memanggil berbeda dengan yang ketiga tadi. Mungkin katanya sama, tapi iramanya berbeda. Domba itu jangan menjawab, cuek aja, kayak nggak ada suara. Tapi ketika gembalanya memanggil, mereka menjawab. Kita kalau tidak datang kepada gembala kita, kalau kita tidak mau mendengar suara gembala kita, ketika satu saat gembala agung kita memanggil nama kita, pasti kita tidak akan bisa menjawab. Kita yang putuskan Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah kita mau mendengar suara Tuhan? Mari kita belajar bergaul intim dengan Tuhan, memiliki hati yang melekat kepada pokok anggur kita yang benar, dan hidup dipenuhi oleh Roh Kudus, supaya firman yang kita dengar, firman yang kita baca, itu tidak berlalu begitu saja. Kita minta Tuhan melembutkan tanah hati kita, supaya menjadi tanah yang baik, tanah yang subur, tempat firman bertumbuh, berakar, sehingga kita boleh berbuah dan boleh menjadi kemuliaan bagi Allah Bapa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berikanlah kami hati seorang murid yang selalu rindu untuk mendengar dan mendekat kepada Engkau. Amin.